Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 6. Peramal Gadungan. Franz tersenyum lebar menikmati ekspresi Ara saat memakan kue yang memang kelihatannya saja sudah enak, apalagi kalau dimakan pasti sangat enak. Garis nakalnya itu memang sangat lucu dan imut. Bukankah kau membawa kue itu untukku? Tanya Franz saat Ara sudah menghabiskan setengah dari kue itu. Ya, kan Daddy nggak mau. Jadi daripada mubazir, mending Ara makan aja. Jawab Ara dengan wajah polosnya. Aku hanya tidak mau memaafkanmu. Bukan berarti tidak mau makan kuenya. Lagian kalau mau memberikan sesuatu pada orang lain itu yang ikhlas. Bukannya udah niat ngasih, tapi karena nggak ikhlas dimakan lagi. Ucap Franz geleng kepala dengan tingkah gadis kecilnya. Gak usah nyindir, Ara itu udah tuli, buta lagi. Jawab Ara dengan cuek yang membuat Franz tertawa. Ara mengambil sepotong kue lalu menyuapi Franz. Kuenya enak kan, Daddy? Tanya Ara saat Franz mengunyah kue yang disuapinya. Enak, pantas saja kuenya kamu habisin, kekeh Franz yang membuat Ara malu. Sekarang Daddy udah maafin Ara kan? Tanya Ara dengan penuh semangat. Saya akan maafin kamu, tapi dengan satu syarat, ucap Franz dengan senyum misteriusnya. Apa syaratnya, Daddy? Tanya Ara gak sabaran. Emang kamu mau penuhin syaratnya? Tanya Franz mengangkat alisnya. Mau, asal gak sulit, jawab Ara. Gak sulit kok, cuma temenin Daddy ke acara pesta ulang tahun tempat Daddy malam nanti. Gimana, sanggup gak? Tanya Franz serius. Sanggup, tapi janji nanti maafin Ara ya, kata gadis kecil itu beratap Franz dengan mata bulatnya. Iya, nanti Daddy maafin, kata Franz memalingkan wajahnya tak sanggup beratap mata bulat itu. Tapi nanti Daddy harus izin sama Daddy Ara. Ucap Ara berhasil membuat Franz beratapnya. Gimana, sanggup nggak? Tanya Ara menantang. Ya, Daddy Ara galak, nanti Daddy bakalan disidang sama Daddy Ara. Ucapan gadis kecil itu seperti bumerang di telinga Franz yang membuatnya bergidik. Dah, Ara pulang ya, Daddy, kata gadis kecil itu berlari keluar dengan senangnya meninggalkan Franz yang melamun itu. Franz tiba-tiba merasa tertantang, dan ya, cukup menyita mentalnya, apalagi dengar-dengar dari Ray katanya si Daddy Ara seorang mafia tersembunyi. Bukannya tak bermental, tapi tahu dong gimana ujian seorang pria saat datang ke rumah bertamu pada orang tua wanitanya kalau nggak canggung minimal gelagapan. Pintu ruangan Franz kembali terbuka. Sedikit dan yang terlihat hanyalah kepala Ara dari balik pintu. Daddy, tahu nggak di mana rumah Ara? Tanya Ara lagi dengan polosnya. Jangankan rumahmu gadis kecil, isi hatimu pun aku tahu, jawab Franz tersenyum lebar. Iya dih, peramal gadungan, jawab Ara, lalu menutup pintu ruangan Franz dengan kencang. Astaga, Franz mengelus dada di buatnya. Malam harinya, Franz sudah siap dengan setelan jas hitam dengan kemeja putihnya yang terlihat sangat eksotis dan karismatik, penampilan khas seorang pebisnis muda. Mau kemana nak? Tanya Mama saat Franz menuruni tangga, tapi pertanyaan mamanya hanya dibalas senyuman oleh Franz sehingga Mama yang duduk bersandar pada papa itu bingung. Doain Franz ya Pak, ucap Franz bersalam pada papanya lalu mengecup kening mamanya. Franz pergi dulu, ucap Franz dengan senyum lebarnya.
Franz mau pergi kemana, Pak? Tanya Mama lalu Papa menceritakan pada istrinya itu kemana Franz akan pergi. Franz memberhentikan mobilnya di depan gerbang rumah Ara lalu membunyikan klaksonnya. "Malam Tuan, ada yang bisa saya bantu?" tanya seorang pengawal pada Franz. "Saya ingin menjemput Ara," ucapan Franz setelah membuka kaca mobilnya. Pengawal itu menatap Franz dengan detail. "Boleh tahu nama Tuan siapa?" tanya pengawal itu lagi. "Francisco Alfred," jawab Franz menyebutkan nama lengkapnya dan Franz cukup paham kenapa pengawal itu bertanya cukup detail. "Silahkan masuk Tuan," ucapnya lalu membukakan gerbang. Franz cukup terpaku dengan suasana rumah Ara apalagi pengawalan yang begitu ketat. Franz mengetuk pintu. "Malam Tante," sapa Franz pada Momi Ara karena yang membuka pintu mominya Ara. "Malam Nak, ayo masuk," ajak Momi Ara ramah. Franz berjalan di belakang mominya Ara dengan sedikit canggung entah mengapa perasaan gugup benar-benar datang menghampirinya. "Siapa Mom?" tanya Dedi Ara yang duduk di ruang keluarga. "Francisco Alfred," ucap Dedi Ara saat mendongak menatap Franz. "Iya, malam Om," ucap Franz menjabat tangan Dedi Ara. "Silahkan duduk," ucap Dedi Ara dengan ramah. "Dedi kenal?" tanya Momi Ara. "Kenal, ini rekan bisnis Dedi," jawab Dedi. "Silahkan diminum Nak," ucap Momi Ara saat pelayan datang membawa minuman. "Ada apakah, sampai orang sesibuk dirimu datang kemari?" tanya Dedi Ara dengan tampang seriusnya yang membuat Franz semakin kikuk saja. "Santai saja Nak, dia memang selalu begitu aneh," ucap Momi Ara. "Apa kau ingin membatalkan kontrak?" tanya Dedi Ara lagi yang begitu menikmati ekspresi pemuda di depannya. Franz mengambil nafas dan membuang segala rasa aneh yang tiba-tiba datang menghampirinya. Mungkin ini terjadi karena Franz sudah lama sekali tidak datang bertamu pada orang tua wanita yang disukainya, berbeda sekali dengan pertemuan bisnis. "Om, jangan begitu dong." Tiba-tiba Franz malah merengek sehingga Dedi Ara tertawa dalam ekspresi seriusnya. "Hahaha, maafkan Om, abis kamu kikuk banget kayaknya," tawa Dedi Ara. "Di kantor aja jadi pimpinan tegas dan profesional banget, pas datang ke rumah Om jadi gini kaku banget." Ledek Papa Ara yang membuat Franz malu. "Maklumlah Om, Tante, saya udah lama gak datang ke rumah perempuan," jawab Franz dengan jujur. "Oh, jadi kamu kesini mau ketemu Ara, bukan Om?" tanya Momi Ara mengambil kesimpulan lalu Franz mengangguk. "Ya santai aja kalau gitu Nak, Om gak bakalan apa-apain kamu kok, kecuali kamu yang cari gara-gara," jawab Dedi Ara dengan ekspresi akhiran mafianya. "Lebih tepatnya jemput Ara, kalau Om sama Tante kasih izin," ucapan Franz menatap mereka. "Izin? Astaga," Momi Ara menepuk jidatnya.
Jadi kamu ada janji keluar sama Ara? Tanya Dedi Ara. Iya Om. Haduh pasti tuh anak lupa, ucap Momi Ara. Bik, bangunin Ara sekarang, perintah Dedi. Jadi Ara tidur, kata Franz memegang pelipisnya. Hehehe, maklum aja ya nak, ucap Momi Ara mengelus lengan Franz. Apa Dedi, Ara ngantuk, ucap Ara datang sambil dipegang bibiknya agar tidak jatuh karena matanya masih tertutup. Lihat siapa yang datang, ucap Momi Ara menarik Ara pelan agar duduk di sebelahnya. Siapa? Saat Ara membuka matanya dia malah terkejut. Maafin Ara Dedi. Ara pikir Dedi nggak bakalan datang, ucap Ara menggaruk tengkuknya. Franz tersenyum lebar lalu mengangguk menatap begitu lucunya penampilan gadis kecilnya. Gantilah bajumu, Dedi tungguin, ucap Franz. Dedi, ucap Momi Ara sok. Ini itu Dedi galak yang Ara katain mirip Dedi Mom, kekeh Ara. Berani kau menyamakan Dedi dengan dia, kata Dedi. Ara memangku tangannya. Kan emang sama-sama galak hahaha, tawa Ara, hilang sudah kantuknya. Beda dong Ra, kan Franz lebih ganteng dari Dedi kamu, ucap Momi menatap Dedi dan Franz bergantian. Dedi Ara berdiri untuk menghukum anak dan ibu yang nakal itu. Lari Ra, lalu mereka berdua lari menaiki tangga sampai di pertengahan tangga baru mereka berhenti. Franz tersenyum lebar. Apa Om selalu dibully oleh mereka? Tanya Franz geleng kepala. Ya, hanya mereka berdua sajalah yang sanggup membuliku, kekeh Dedi Ara. Kalau orang lain mana sanggup membuli seorang king mafia, ucap Franz. Kau tahu soal itu? Tanya Dedi Ara menatap Franz serius. Bagaimana bisa Franz tahu tentang identitas rahasia Dedi Ara? Apa sih yang tidak ku tahu Om? Makanya aku sedikit ngeri bertamu ke rumahmu, tapi rupanya kau orangnya tidak seperti yang aku bayangkan. Kekeh Franz lalu lanjut mengobrol hangat dengan Dedi Ara. Sejak kapan kenal Ara? Kenapa bisa akrab dengan gadis nakal itu? Tanya Dedi Ara yang merasa heran tak banyak orang yang mampu akrab dengan anak nakalnya. Semenjak dijahili Om. Ayo Dedi, kata Ara saat sampai di dekat Franz dan papanya. Cantik kan? Momi yang dandani, ucap Momi Ara merapikan jepitan rambut Ara. Tumben mau dandanin, ledek Dedi Ara. Ya daripada lama dat kasihan Franz yang nungguin, ucap Momi Ara. Franz menatap gadis nakalnya yang terlihat sangat cantik dengan gaun pesta selutut bertali spaghetti berwarna hitam itu, apalagi rambut sepinggangnya dibiarkan terurai. Franz, bolehkan bawa Ara, Om, Tante? Tanya Franz lagi. Boleh, tapi ingat jagain Ara ya, jawab Momi Ara yang diangguki Dedi Ara. Siap, jawab Franz. Di mobil Franz memakaikan sabuk pengaman untuk Ara. Pestanya di mana Dedi? Tanya Ara.
Di Hotel X, ucap Franz menyebutkan sambil menatap jam tangannya. Jam berapa sekarang? Hampir jam 8, jawab Franz. Maafin Ara ya Dedi, Ara beneran lupa, ucap Ara yang diangguki Franz. Dedi nggak marah, tanya Ara lagi mencondongkan kepalanya menatap Franz. Mana bisa aku memarahi wanita cantik yang sangat manis sepertimu, batin Franz. Dedi, ucap Ara dengan nada sedikit keras. Astaga, kau tidak bisa bicara pelan, tanya Franz fokus menyetir. Gimana mau pelan, bicaranya sama orang tuli, jawab Ara menatap Franz kesal. Apa? Kau bilang apa? Tanya Franz memperlambat laju mobilnya lalu menatap Ara. Tuh kan tuli, kata Ara memangku tangannya. Astaga, sabar Franz, ucap Franz mengelus dadanya. Week, cibir Ara saat Franz sesekali menatapnya. Dedi potong nanti lidah kamu, ucap Franz tersenyum. Saat Franz memberhentikan mobilnya Ara menatap bangunan megah bertingkat itu. Pestanya di lantai berapa Dedi? Tanya Ara berubah biasa. Lantai 4. Lalu Franz turun dari mobil dan membukakan pintu untuk Ara. Ayo turun baby, ucap Franz mengulurkan tangannya. Nggak babi kan Dedi, kekeh Ara menyambut uluran tangan Franz. Ara, ucap Franz memohon dalam ucapannya agar Ara tak bercanda karena sekarang mereka akan memasuki suasana formal. Hehehe, tawa Ara dan spontan saja memeluk lengan Franz manja seperti kebiasaannya jika pergi ke pesta bersama dedinya. Anehnya Franz malah merasa deg-degan saat Ara begitu. Franz memasuki ruangan tempat pesta megah super mewah itu bersama Ara yang masih nemplok manja di lengan Franz membuat beberapa pasang mata tak berhenti-henti menatap mereka. Dedi, panggil Ara. Ya, jawab Franz menunduk menatap gadis pendek yang memeluk lengannya itu. Kok pestanya banyak cursi, bisik Ara sedikit berjinjit agar dapat berbisik dekat telinga Franz. Franz tersenyum lalu mengelus kepala Ara dengan tangan yang satunya lagi. Tenanglah, Dedi nggak akan begitu kok, jawab Franz hangat. Dia mengerti akan yang terpikir oleh Ara. Saat Franz menghampiri Richard dan beberapa orang temannya mereka malah terkejut sekaligus takjub. Franz menjabat tangan para sahabatnya tanpa sebuah pelukan karena Ara sama sekali tidak mau melepaskan pelukannya di sebelah tangan Franz. Hei, posesif sekali, tawa Richard saat melihat Ara menatap mereka semua tidak suka. Ya, walaupun tidak bicara tapi Ara benar-benar tidak bisa menyembunyikan ekspresi tidak sukanya. Melihat itu Franz tersenyum dan tersenyum lagi. Kenapa rasanya bahagia banget gitu ada seseorang yang manja dan posesif terhadapnya. Bahkan Franz tak pernah bertemu dengan wanita yang sikapnya seperti Ara. Nakal, jahat dan jahil, tapi saat berada di tengah orang banyak dia berubah manja dan posesif terhadap Franz.
Hei, baby, santai, kenapa begitu? Tanya Mark saat Ara hanya menatap ke bawah sambil cemberut, tapi tetap saja memeluk lengan Franz. Dia itu tidak menyukai, ucap Franz memberikan kode dengan matanya pada wanita-wanita yang berdiri di dekat mereka. Oh, baiklah, senyum Ricard lalu menyuruh wanita di dekatnya pergi. Sedangkan Ray dan dua temannya lagi hanya tersenyum sambil menikmati minuman melihat tingkah Ara. Ayo duduk, ucap Ricard dan mereka semua sudah duduk di sofa lingkar yang sama. Baby, mereka sudah pergi. Ucap Ricard menatap Ara yang tetap saja memeluk lengan Franz walaupun sudah duduk. Maafin Ara, ucap Ara menatap Ricard. Kenapa sih? Kok benci banget kayaknya lihat mereka? Apa kau takut mereka merebut Franz darimu? Ucap Marx yang terselip candaan di akhir kalimatnya. Gak, Ara cuma jijik aja lihat mereka, gatel. Ucap Ara jutek. Hahaha, mereka semua tertawa. Memang pada dasarnya setiap wanita baik-baik itu nggak suka lihat mereka. Jawab Ray. Berarti Kak jahat emang bukan orang baik. Simpulan Ara dengan polosnya. Bersambung.